share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah akuntansi keuangan 2 yang beranggotakan Salvariana dengan NIM 004, Silviriani dengan NIM 006, Nova Prasetya dengan NIM 008, Siska Nurhamida dengan NIM 023. Di sini kami ingin membahas tentang proyek akuntansi keuangan, tentang stockholder equity. Pengertiannya adalah satu, pengertian ekuitas. Menurut standar akuntansi keuangan atau PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aktivitas perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban secara umum. Ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dan dari kepemilikan perusahaan pada harta perusahaan. Selanjutnya. Nah, di sini ada klasifikasi ekuitas. Terdapat dua klasifikasi dari ekuitas pemegang saham, yaitu pertama adalah laba ditahan dan kedua ada modal di store. Yang pertama, laba ditahan merupakan klasifikasi ekuitas pemegang saham berupa hasil dari perhitungan akumulasi akun laba dan rugi serta laba yang ditahan perusahaan dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham setelah sebagai dividen. Laba ditahan untuk perusahaan bisa digunakan berupa membiayai operasional yang dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, modal di store. Di sini terdapat dua jenis modal setoran. Yang pertama, modal yuridis adalah sebagian legal capital, karena modal ini muncul dengan adanya ketentuan hukum yang mengharuskan perusahaan memiliki sejumlah dana yang berguna untuk perlindungan terhadap pihak lain. Kedua ada modal setoran lainnya atau paid in surplus stock. Modal setoran dapat mengalami penurunan dan perubahan nilai pada ekuitas. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan modal setoran lain yaitu dividen saham, hak beli saham, pemegang saham, obligasi terkonversi, saham istimewa terkonversi, dan saham treasury. Namun modal setoran tidak mudah mengalami penurunan kecuali terjadi likuiditas perusahaan. Kemudian ada jenis ekuitas. Jenis ekuitas ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis ekuitas. Ekuitas pada bisnis dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemegang saham dan ekuitas pemilik. Yang pertama, ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham merupakan jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan yang telah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. Yang kedua, ekuitas pemilik. Boleh di-scroll. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atau bisnis. Terkait ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yaitu besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Selanjutnya ada contoh ekuitas berdasarkan pos atau akur. Yang pertama adalah saham biasa. Saham biasa ini merupakan ekuitas bisnis yang mencerminkan modal atau investasi awal yang disalurkan. Ekuitas ini memberikan hak kepada pemilik atau pemegang saham untuk memiliki aset-aset tertentu. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban-kewajiban termasuk memilih direksi dan penjabat yang berwenang, serta merumuskan prosedur dan kebijakan perusahaan. Saham biasa atau ordinary share merupakan kepemilikan perusahaan residual dikarenakan
Yang pertama, menanggung seluruh resiko kerugian. Yang kedua, menerima manfaat terbesar atas sukses perusahaan. Yang ketiga, tidak ada jaminan untuk memperoleh dividen atau pada saat likuidasi hasil penjualan aset. Yang kedua ada saham preferen. Berbeda dari saham biasa, pemilik saham preferen hanya memiliki sedikit kewajiban dan tidak memiliki hak untuk memilih. Namun demikian, mereka biasanya memiliki hak klaim atas aset dan pendapatan perusahaan yang lebih dari hak pemegang saham biasa. Lanjut. Ketiga, ada saham treasury. Contoh ekuitas bisnis yang lain yaitu saham treasury. Saham jenis ini digunakan untuk membeli kembali saham-saham dari pemegang saham biasa. Nilai saham ini biasanya negatif dan direpresentasikan dalam pembukuan sebagai pengurang atas total nilai ekuitas. Pendapatan yang disimpan. Pendapatan yang disimpan merupakan jumlah total pendapatan yang diperoleh suatu bisnis yang telah dikurangi seluruh dividen yang dibayar kepada para pemegang saham. Yang kelima, tambahan modal yang dibayarkan. Ekuitas bisnis ini diperoleh dari tambahan investasi yang disetor oleh para pemegang saham di luar nilai pokok mereka. Pos ekuitas ini disebut juga kontribusi surplus yang biasanya jauh lebih tinggi dari pos-pos ekuitas lainnya. Nilai ekuitas ini dapat berubah sesuai dengan untung rugi yang diperoleh perusahaan dari penjualan saham. Selanjutnya ada pentingnya ekuitas dalam suatu perusahaan. Nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga suatu perusahaan tersebut. Namun demikian, tidak jarang kita menemukan harga saham yang lebih tinggi dari nilai ekuitas per saham suatu perusahaan. Harga saham yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa para investor meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek baik di masa yang akan datang. Selanjutnya, boleh di-scroll. Nah, kesimpulannya yang pertama, dalam perhitungan ekuitas, bisnis harus dilakukan secara detail, terutama jika bisnis atau perusahaan Anda memiliki banyak investor atau stakeholder yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, untuk penempatan penjualan maupun penawaran saham kepada masyarakat, umumnya harus ditempuh melalui prosedur go public dengan cara menawarkan melalui public expose agar penawaran saham dapat diketahui oleh masyarakat luas, kecuali untuk modal saham yang ditawarkan pada saat pendirian perseroan. Biasanya penawaran saham terbatas hanya pada para pendiri perseroan. Yang ketiga, penawaran saham dari suatu perseroan terbatas yang ditempuh dengan cara go public. Pada umumnya, untuk perseroan yang telah berdiri dan beroperasi beberapa tahun, dan penawaran harus melalui perantara pasar uang dan modal atau bursa efek. Yang keempat, modal saham dapat ditawarkan, ditempatkan maupun dijual dengan cara yang pertama, penjualan, penempatan atau penawaran secara tunai. Contohnya penjualan tunai. Jurnalnya adalah kas pada modal saham. Bila dijual lebih besar dari nilai par, maka kelebihannya akan dicatat sebagai tambahan modal di store, agio atas nilai par, agio atas nilai statut. Kedua, secara gabungan.
Contoh jurnalnya adalah cash pada modal saham biasa, agio saham biasa, dan modal saham prioritas. Yang ketiga, dengan pesanan terlebih dahulu. Contohnya adalah penjualan pesanan yang mengikat secara hukum antar pesanan dengan perseroan. Jurnalnya adalah piutang pesanan pada modal saham dan agio saham biasa. Keempat, dengan cara ditukar dengan aset selain kas. Jurnalnya adalah line pada common stock dan peak in excess of par. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada saham treasury. Saham treasury adalah penarikan kembali sebagai modal saham dari peredaran dengan tujuan 1. Mengurangi jumlah saham yang beredar, 2. Menaikkan harga pasar atau harga kurs dari saham tersebut di bursa efek, 3. Menaikkan nilai per lembar saham atau increase of earning per share, dan yang terakhir dijual kembali kepada investor lain atau jika harga kurs saham sudah naik. Lalu ada ciri-ciri pada saham treasury. 1. Tidak boleh dianggap sebagai aktiva, yaitu dilaporkan sebagai pengurangan modal sendiri dan tidak mempunyai hak suara, tidak memperoleh dividen. 2. Modal resmi tidak terpengaruhi oleh pembelian atau penerbitan kembali saham treasury, yaitu pembelian saham treasury menurunkan jumlah saham yang beredar dan penerbitan kembali akan menaikkan jumlah saham. 3. Tidak ada pengakuan keuntungan kerugian, yaitu saldo laba ditahan dapat berkurang tapi tidak akan pernah bertambah. Selanjutnya, ada 2 metode pencatatan untuk treasury stock, yaitu yang pertama, modal harga beli adalah pembelian kembali saham yang beredar dipandang sebagai penghentian peredaran sebagai saham yang beredar. Jurnalnya jurnal penjualan tunai, yaitu cash pada treasury stock dan peak atau selisih. Selanjutnya, pembelian tunai, jurnalnya treasury stock pada cash dan laba di tahun tersebut, income summary pada retained earning. Yang B, metode nilai nominal adalah bahwa pembelian kembali saham yang beredar dipandang sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya. Jurnal penjualan tunainya pas pada treasury stock dan peak of par. Pembelian tunai, treasury stock, peak of par, retained earnings pada cash, laba di tahun tersebut, income summary pada retained earning. Lalu ada saham bonus, adalah saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan perusahaan dengan tujuan agar karyawan merasa ikut memiliki perusahaan dan dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja terhadap perusahaan di mana dia mengabdikan diri sebagai karyawan. Lalu ada saham preference, memiliki karakteristik yang merupakan jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, preferensi saat pembagian dividen, kedua, preferensi saat pembagian aset dalam proses likuidasi perusahaan, yang ketiga, dapat dikonversikan menjadi saham biasa atau sekuritas lainnya, yang keempat, dapat ditarik kembali sebagai eksekusi hak opsi bagi perusahaan, yang kelima, tidak memiliki hak suara, keenam, sifat dividen dapat kumulatif, artinya dividen yang tidak dibagikan dapat diakumulasikan ke periode berikutnya. Yang ketujuh, partisipatif, yaitu kemungkinan mendapatkan dividen tambahan setelah pengalokasian dividen untuk pemegang saham biasa. Yang kedelapan, dapat dijual kepada pihak perusahaan yang menerbitkan saham. Lalu ada penerbitan saham.
Contohnya penerbitan saham preferen, jurnalnya cash pada preference stock dan premium preference stock. Untuk saham preferen yang memiliki fitur convertible dapat pada saat dilakukan konversi, misalkan terhadap saham biasa, maka menggunakan nilai wajar aset atau saham yang diperoleh. Jika saham preferen diubah menjadi saham biasa, maka jumlah yang dikonversikan ini dihapuskan dari catatan perkiraan preferred stock yang besar, nilai nominalnya beserta premium atau diskon. Jika nilai nominal common stock lebih dari nilai saham preferen atau nilai nominal plus premium atau nilai nominal diskon, maka selisihnya dicatat dalam akun perkiraan retained earning di debit. Jika nilai common stock kurang dari nilai saham preferen atau nilai nominal plus premium atau nilai nominal diskon, maka selisihnya dicatat dalam akun perkiraan paid in capital. Lalu ada stock split, adalah penurunan nilai nominal saham menjadi lebih kecil dari nominal sebelumnya dan mengakibatkan jumlah saham beredar menjadi lebih banyak. Tujuannya untuk mengurangi secara substantif harga pasar per lembar saham, biasanya agar saham yang beredar tidak perlu tinggi harganya dan likuiditas saham dapat meningkatkan saat terjadi stock split, tidak ada penjualan atau no entry. Lalu ada stock right, adalah suatu surat hak yang diterbitkan oleh emiten atau perseroan yang menerbitkan saham dan diberikan secara cuma-cuma kepada setiap investor. Bagi laba yang dibagikan pemegang saham oleh pihak perseroan diberikan dalam bentuk dividen secara profesional sebanding dengan pemilik saham. Pembagian dividen. Ada dua karakteristik umum dividen saham preference. 1. Dividen kumulatif. Pembagian dividen suatu periode mendahulukan periode dividen sebelumnya yang tidak dibagikan. Jika masih ada sisa, maka barulah dianggap sebagai dividen periode perjalanan. 2. Dividen partisipatif. Kebijakan dividen suatu periode yang memberikan tambahan dividen kepada pemegang saham preferen jika masih terdapat kelebihan dividen setelah pemegang saham biasa memperoleh alokasi dividen dalam presentasi yang sama terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penglakuan dan pengukuran dividen. Ada dividen kas, ada dua pencatatan dalam jurnal. Yang pertama, pada tanggal pengumumannya, retained earnings pada dividen payable, dan pada tanggal pembayarannya dividen payable pada cash. Untuk dividen saham, jika jumlahnya kurang dari 25% saham beredar, maka saham diterbitkan sebagai dividen dinilai sebesar harga pasar wajarnya. Contohnya jurnal pada saat pengumumannya yaitu dari retained earnings pada dividen stock dan paid in capital dividen stock, dan pada penerbitan sahamnya stock dividen pada common stock. Dividen saham dalam jumlah yang lebih besar dari 25%, sisa saham belum terjual, maka saham yang akan diterbitkan sebagai dividen dinilai sebagai sebesar nilai nominalnya. Jurnal pada pengumuman itu ada retained earning pada dividen stock, dan untuk pada saat penerbitan saham, stock dividen pada common stock. Nilai par yang dimaksud adalah nilai yang diberikan setiap lembar saham. Untuk nilai setur, nilai yang ditetapkan Dewan Direksi, dan selisih antara nilai par dengan harga jual itu disebut agio atau disagio. Soal pilihan ganda. 1. Berikut ini yang merupakan komponen modal yuridis adalah A. Defisit, B. Penerbitan saham baru, C. Pemesanan saham, D. A dan B benar, E. B dan C benar, yaitu B dan C, penerbitan saham baru dan pemesanan saham baru. Yang kedua, ada menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, ekuitas adalah
A. Semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud. B. Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. C. Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. D. Aset berupa fisik dan non-fisik atau nominal yang termasuk dalam kekayaan perusahaan. Jawabannya adalah B. Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang ketiga, ada pengertian laba yang dianut pada struktur akuntansi saat ini merupakan A. Pendapatan dan biaya menurut present value, B. Pendapatan dan biaya menurut cost historis, C. Pendapatan dan biaya secara periodik, D. Pendapatan dan biaya secara basis akrual. Jawabannya adalah D. Pendapatan dan biaya secara basis akrual. Soal keempat yaitu ada dapat melakukan penyesuaian laba ditahan awal periode dengan ditemukannya beberapa perubahan disebut sebagai A. Koleksi kesalahan, B. Perubahan akuntansi, C. Penyesuaian periode lalu, D. Kuasi reorganisasi. Yang benar adalah C. Penyesuaian periode lalu. Soal nomor 5, suatu periode mendahulukan periode dividen sebelumnya yang tidak dibagikan jika masih ada sisa baru dianggap sebagai A. Dividen periode berjalan, B. Defisit, C. Dividen partisipatif, D. Laba ditahan. Yang benar adalah A. Dividen periode berjalan. Bla 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 juga bisa diartikan sebagai harta bersih yang bersumber dari investasi pemilik perusahaan dan juga hasil dari aktivitas usaha perusahaannya. A. Ekuitas, B. Liabilitas, C. Aset, D. Defisit. Yang benar adalah A. Ekuitas. Soal nomor 7 adalah stock split adalah suatu surat hak yang diterbitkan oleh emiten dan diberikan secara cuma-cuma kepada setiap investor. Atau B. Penurunan nilai nominal saham menjadi lebih kecil dari nominal sebelumnya dan mengakibatkan jumlah saham beredar menjadi lebih banyak. C. Bahwa pembelian kembali saham yang beredar dipandang sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya. D. Penarikan kembali sebagai modal saham dari peredaran. Jawabannya adalah B. Penurunan nilai nominal saham menjadi lebih kecil dari nominal sebelumnya dan mengakibatkan jumlah saham beredar menjadi lebih banyak. Soal nomor 8, ada saham beredar maka saham yang diterbitkan sebagai dividen dinilai sebesar harga pasar wajarnya dengan dividen saham jumlah yang A lebih dari 50%, atau B kecil kurang dari 50%, atau C kecil kurang dari 25%, atau D besar lebih dari 25%. Jawabannya adalah C, kurang dari 25%. Soal nomor 9, nilai saham ini biasanya negatif dan direpresentasikan dalam pembukuan sebagai pengurangan atas total nilai ekuitas disebut A. Saham preferen, B. Agio, C. Saha, bonus, D. Saham treasury. Jawabannya adalah D. Saham treasury. Nomor 10 ada dapat dikonversikan atau convertible, dapat ditarik kembali atau callable, merupakan salah satu karakteristik perusahaan dalam jenis A. Saham bonus, B. Saham treasury, C. Saham preferen, D. Dividen. Jawabannya adalah C. Saham preferen. Selanjutnya, soal esai akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian ada soal esai yang pertama. Di sini diketahui share capital ordinarinya sebesar 100.000 dalam satuan juta rupiah. Kemudian share premium ordinarinya ada 300. Total contributed capitalnya ada 1.300. Return on earningnya ada 104. Jadi total stockholder equity-nya ada 1.404. Soalnya, buatlah jurnal pencatatan transaksi di bawah ini dan semua stockholder equity setelah transaksi treasury stock terjadi bila digunakan metode cost. Yang pertama, diperoleh kembali 30.000 stockholder share ordinary share sebagai treasury share seharga 6.750. Jurnalnya itu treasury share pada cash sebesar 202.500.000 karena 30.000 lembar saham dikali dengan 6.750. Yang kedua, dihentikan 10.000 lembar treasury share. Jurnalnya itu pertama share capital ordinary sebesar 10.000 lembar saham dikali dengan 5.000 rupiah, itu totalnya 50 juta. Kemudian menghitung share premiumnya
10.000 lembar saham per 200.000 lembar saham dikali 300 juta, maka share premiumnya 15 juta. Kemudian treasury share-nya 10.000 lembar saham dikali 6.750, di kredit itu 67.500.000. Selisihnya kita letakkan di return earning, di debit sebesar 2.500.000. Yang ketiga itu dijual kembali 7.000 lembar treasury share dengan kurs 140. Karena dijual maka akan memperoleh cash. Maka cash di debit sebesar 7.000 lembar saham dikali 140% dikali 50.000 dikali 5.000, hasilnya 49 juta. Kemudian di kredit ada treasury share sebesar 7.000 lembar saham dikali 6.750, itu 47.250.000. Ada selisih, maka kita letakkan di share premium sebesar selisih tersebut yaitu 1.750.000. Kasus yang terakhir, maka yang kita akan memperoleh cash dengan dari 9.000 lembar dikali 6.500. Kemudian share premiumnya itu 1.750. Kemudian di treasury share-nya itu 9.000 lembar saham dikali 6.750 yaitu 60.750. Selisihnya kita letakkan di return earning sebesar 500.000. Next. Nah, ini adalah stockholder equity, laporan stockholder equity-nya. Ada share capital ordinary totalnya 950 juta, share premium ordinary-nya ada 285 juta, maka total capitalnya itu adalah 1.235 juta. Ada return earning sebesar 101 juta, totalnya maka menjadi 1.336 juta. Kemudian kita kurangkan kepada treasury share sebesar 4.000 lembar dengan harga 6.750, itu sebesar 27 juta. Maka total stockholder equity akhirnya yaitu 1.309 juta. Kasus kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah soal esai yang kedua. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Sasinoris memiliki saldo bagian ekuitas pemegang saham sebagai berikut. Yang pertama, share capital preferred $100 par 8% kumulatif non-participating, 10.000 shares authorized, 2.000 shares issued and outstanding sebesar 200.000. Share capital ordinary $6 par, 500.000 shares authorized, 300.000 shares issued, 275.000 shares outstanding sebesar 1.800.000. Share premium ordinary sebesar 4.200.000, share premium preferred 60.000, return earning 64 juta, treasury shares dengan metode cost minus 600.000, share premium treasury 50.000. Selama tahun 2021 terjadi transaksi terkait ekuitas sebagai berikut. Yang pertama, di tanggal 5 Januari menjual 10.000 treasury shares dengan harga per lembar $21. Kemudian tanggal 25 Januari mengumumkan share dividen 10% kepada seluruh pemegang saham biasa. Saat pengumuman, harga pasar saham biasa adalah $23. Tanggal 10 Februari, record date atas pengumuman dividen saham. Tanggal 20 Februari, pembagian dividen saham. 5 Maret, sisa seluruh treasury shares dijual dengan harga $22 per lembar. Tanggal 25 Maret, menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar
untuk pembelian sebidang tanah yang akan digunakan perusahaan untuk membangun pabrik. Nilai wajar pasar tanah tersebut saat itu adalah $450. Dan saat transaksi berlangsung, pasar menunjukkan harga saham PT Sasinoris sebesar $24. Tanggal 16 April mengumumkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham preferen maupun saham biasa. Pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen sebesar $1,5 per lembar. Tidak ada dividen tertunggak pada saham preferen saat pengumuman harga pasar saham biasa adalah $26. Tanggal 25 April, record date atas dividen tunai. Tanggal 6 Mei, pembagian dividen tunai. Tanggal 10 Juni, mengumumkan share split 2-for-1 atas saham biasa. Tanggal 20 Juli, membeli kembali sebagai saham treasury 5.000 lembar saham perusahaan yang beredar dengan harga perolehan $12. Diminta, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas. Sini jawabannya. Pada tanggal 5 Januari 2021, jurnalnya adalah cash sebesar 210.000 di debit, share premium treasury 30.000 di debit, pada treasury shares 240.000 di kredit. Tanggal 25 Januari 2021. Untuk acuan harga pasar, jurnalnya adalah share dividen sebesar 655.000 pada share dividen distributable sebesar 171.000 dan share premium ordinary sebesar 484.500. Untuk acuan harga parnya, jurnalnya adalah share dividen sebesar 171.000 pada share dividen distributable sebesar 171.000. Tanggal 10 Februari 2021, tidak di jurnal atau no entry. Tanggal 20 Februari 2021, jurnalnya adalah share dividen distributable sebesar 171.000 pada share premium ordinary sebesar 171.000. Untuk tanggal 5 Maret 2021, jurnalnya cash 330.000, share premium treasury 20.000, return earnings 10.000 pada treasury shares 360.000. Untuk tanggal 25 Maret 2021, jurnalnya land sebesar 450.000 pada share capital ordinary 120.000 dan share premium ordinary 330.000. Tanggal 16 April 2021, jurnalnya cash dividen ordinary sebesar 522.750, cash dividen preferen 16.000 pada dividen payable sebesar 538.750. Untuk tanggal April 2021 tidak di jurnal. Tanggal 6 Mei 2021, jurnalnya dividen payable sebesar 538.750, pada cash sebesar 538.750. Untuk 10 Januari 2021 tidak di jurnal, dan untuk 20 Juli 2021 jurnalnya adalah treasury share sebesar 60.000 pada cash sebesar 60.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk soal esai yang ketiga, buatlah ayat jurnal pencatatan transaksi berikut. A. Diterbitkan 30.000 LB ordinary share per 2.000 untuk memperoleh peralatan dengan fair value 53 juta. B. Diterbitkan secara langsung 50.000 LB ordinary share per 3.000 dan 75.000 LB preference share 10% per 5.000 dengan harga total 660 juta fair value ordinary share dan preference share pada saat ini 4.500 dan 8.000. C. Diterbitkan secara langsung 40.000 LB ordinary share per 5.000 dan 30.000 LB preference share 10% per 8.000 unit memperoleh tanah dan gedung
dengan fair value 120 juta dan 268,50 juta. Fair value saat ini ordinary share kurs 115 dan preference share kurs 120. Jawabannya yang A, equipment sebesar 53 juta, share diskon ordinary 60 juta dikurang 53 juta, yaitu 7 juta, dan pada share capital ordinary 30.000 dikali 21. Share capital ordinary 30.000 dikali 2.000 yaitu 60 juta. B, FMV O per S sama dengan 50.000, LB dikali 4.500 sama dengan 225 juta, FMP P per S 75.000, LB kali 8.000 plus S sama dengan 600 juta. Total FMV sama dengan 660 juta. Jurnalnya cash pada share capital ordinary, share premium ordinary, share capital preference, dan share premium preference. Yang C, FMV O per S 40.000 LB dikali 115% dikali 5.000 sama dengan 230 juta. FMPP per S 30.000 LB dikali 120.000 dikali 8.000 sama dengan 288 juta. Total FMP-nya adalah 518 juta. Alokasi harga lump sum yaitu unit O per S 230 per 518 dikali 120 juta ditambah 268 500.000 sama dengan 172 juta 500.000. Unit P per S 288 per 518 dikali 120 juta ditambah 268 juta 500.000 yaitu 216 juta. Totalnya 388 juta 500.000. Untuk jurnalnya land sebesar 120 juta, building 268 juta 500.000, share diskon ordinary 200 juta dikurang 172 juta 500 yaitu 27 juta 500. Share diskon preference 240 juta dikurang 216 juta yaitu 24 juta. Pada share capital ordinary 40.000 dikali 5.000 yaitu 200 juta, dan share capital preference 30.000 dikali 8.000 yaitu 240 juta. Sekian pembahasan dari Prof. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.